Sobat Hasil Daya, apakah sobat sedang berbudidaya ikan lele? Tahukah jenis pakan lele apa saja yang tepat agar lele dapat tumbuh besar dengan cepat? Hal terpenting yang harus sobat ketahui ketika sedang budidaya ikan lele adalah pemberian makanan yang tepat. Pemberian pakan yang tepat dapat membuat ikan lele lebih cepat tumbuh besar, sehingga dapat lebih cepat dijual. Umumnya, pelet merupakan pakan utama untuk ikan lele yang dibudidayakan. Selain pakan utama, pemberian pakan alternatif merupakan salah satu cara agar ikan dapat tumbuh lebih cepat, baik itu yang alami ataupun pakan buatan. Untuk sobat yang masih pemula atau yang sedang aktif melakukan budidaya ikan lele, tentunya perlu mengetahui berbagai macam jenis makanan ikan lele yang alami dan relatif murah dari harga pakan ikan lele di pasaran. Sebenarnya, setiap peternak memiliki pilihan sendiri-sendiri dalam melakukan budidaya ikan lele. Sobat bisa menyesuaikan berbagai macam pakan alternatif untuk diberikan pada ikan lele yang sobat budidayakan. Penasaran apa saja pakan pengganti yang cocok diberikan pada lele? Mari kita simak jenis-jenis pakan lele yang dapat membuatnya tumbuh lebih cepat pada video ini. Maggot lalat merupakan pengganti pakan ikan lele yang paling banyak dimanfaatkan oleh para pembudidaya. Maggot biasa tumbuh dengan siklus tertentu yaitu melalui telur lalat. Jenis lalatnya ialah black soldier fly dengan metamorfosis pada fase kedua setelah mengalami fase telur. Lebih tepatnya, sebelum masuk fase pupa sebelum menjadi lalat dewasa. Kandungan maggot sangat kaya protein dengan presentase hingga 40%. Kandungan ini bisa melebihi nilai gizi pelet buatan pabrik dengan presentase sekitar 20-25% saja. Pakan alternatif lele jenis ini dapat meningkatkan tingkat metabolisme pada ikan sehingga sangat baik untuk melawan berbagai penyakit. Ikan rucah merupakan alternatif pakan ikan lele yang memiliki nilai gizi sangat tinggi. Ikan rucah ini sangat disukai oleh para pembudidaya karena di dalamnya mengandung protein yang sangat tinggi. Ikan rucah merupakan ikan afkir yang berukuran kecil dan tidak layak dikonsumsi manusia. Ikan rucah mengandung komponen yang berasal dari berbagai unsur sebagai penunjang pertumbuhan ikan lele yang rasanya sangat enak dan disukai oleh ikan lele. Ikan rucah yang rasanya enak membuat ikan lele makan dengan lahap. Para budidaya ikan lele biasanya mengandalkan ikan rucah untuk pakan harian utama. Biasanya harga ikan rucah terbilang murah. Dalam pemberiannya, cukup dicincang dan langsung diberikan pada ikan lele, asalkan tidak ada durinya. Bekicot merupakan bahan pakan ikan lele yang secara alternatif bisa digunakan sebagai pakan ikan yang memiliki kandungan protein sangat lengkap dan bagus. Kandungannya dapat menjadikan ikan lele cepat besar pertumbuhannya karena juga dapat meningkatkan nafsu makannya karena memang ikan lele pun memang sangat menyukai jenis pakan yang amis seperti bekicot ini. Para peternak ikan lele memang sangat terbantu dengan kehadiran bekicot karena fungsi gizinya hampir sama seperti keong mas sehingga dapat memberikan keuntungan lebih bagi para pembudidaya. Bekicot ini mengandung protein yang cukup tinggi. Namun, untuk dapat diberikan pada ikan lele, bekicot harus diolah terlebih dahulu. Caranya, pisahkan daging dengan cangkangnya, kemudian cincang kecil-kecil. Selanjutnya, rebus dagingnya dan didinginkan sejenak. Kemudian langsung berikan pada ikan lele. Bekicot bisa didapatkan di persawahan atau kebun, yang juga baik untuk memberantas hama yang mengganggu tanaman. Ikan lele dapat bertumbuh dengan baik jika diberi pakan bekicot dengan rutin. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa di dalam tubuh cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi yaitu sekitar 76%. Kadar cacing ini lebih tinggi dibandingkan dengan protein yang ada di dalam daging mamalia. Selain cacing sutra, jenis cacing lainnya yang paling sering dijadikan pakan ikan adalah cacing tanah. Cacing tanah sangat bagus sebagai pakan ikan lele sebab memiliki laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Jenis makanan cacing termasuk ke dalam jenis kelompok pakan alami ikan yang sangat tinggi kandungan gizinya. Cacing tanah juga memiliki tekstur lembut yang sangat mudah dicerna bagi ikan lele. Tapi sayangnya cacing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangannya ialah terletak pada pengaruhnya yang bisa membuat air menjadi lebih cepat kotor. Apalagi ikan lele terkenal membuat air lebih cepat keruh. Jadi agar bisa meminimalisir air yang kotor biasanya cacing harus dibersihkan dengan baik.
Pastikan cacing yang digunakan sebagai pakan ikan lele harus dicuci terlebih dahulu sehingga bersih dari berbagai bakteri patogen yang mungkin terbawa. Bakteri patogen tentunya akan membuat pertumbuhan ikan lele menjadi terganggu, bahkan bisa mati. Pada peternakan ayam setiap harinya biasanya ada saja ayam yang mati. Limbah ayam bisa sobat manfaatkan untuk memberi makan ikan lele, karena lele merupakan hewan karnivora. Ayam yang sudah mati tidak boleh diberikan secara langsung untuk menghindari wabah penyakit pada ikan. Ayam harus direbus serta dibersihkan terlebih dulu. Proses perebusan ini bertujuan untuk menghilangkan bau dan membunuh bibit penyakit yang mungkin terkandung dalam ayam. Setelah mendidih diamkan menjadi dingin, kemudian berikan ke ikan lele pada hari itu juga. Cobalah untuk menjalin kerja sama dengan peternak ayam potong atau peternak unggas, agar unggas yang mati bisa sobat dapatkan dengan harga yang murah. Selain hewani, ada juga pakan alami ikan lele dari tumbuhan atau dedaunan yang memiliki nutrisi yang juga baik bagi ikan lele. Salah satu tanamannya ialah azolla. Azolla ialah jenis tumbuhan paku air yang sangat bagus untuk ikan lele. Tanaman azolla banyak dicari oleh para peternak ikan yang khusus untuk ikan lele sebagai alternatif pakan tambahan yang murah. Intensitas azolla sebagai pakan ikan lele yang di dalamnya mengandung banyak protein yang sangat tinggi sekitar 25 hingga 35%. Selain azolla, eceng gondok dan daun singkong bisa juga dijadikan pakan tambahan ikan lele. Daun singkong bisa diberikan pada ikan lele secara langsung atau melalui fermentasi. Namun perlu diingat bahwa pakan dari dedaunan ini hanya digunakan sebagai diversifikasi pakan atau saat darurat, misalnya saat susah pakan atau biaya produksi sedang minim. Ampas tahu memang terkenal sebagai pakan ternak, seperti sapi, kambing atau ayam. Ternyata, kandungan protein yang tinggi pada ampas tahu membuatnya banyak dicari pembudidaya. Ikan lele pun cocok diberi pakan ampas tahu ini. Ampas tahu umumnya berbentuk encer. Agar bisa diberikan pada ikan lele, maka harus difermentasikan bersama dedak. Cara membuat fermentasi ampas tahu untuk pakan lele cukup mudah. Persiapkan dulu alat-alatnya seperti wadah ember, selang udara dan gelas plastik. Bahan yang dibutuhkan antara lain ampas tahu, dedak halus, tetes tebu atau molase, tepung ikan, probiotik dan ragi tempe. Campur semua bahan lalu masukkan ke wadah yang diberi lubang udara berupa selang. Ujung selang ditutup dengan gelas plastik. Jangan ditutup terlalu rapat agar oksigen bisa keluar masuk dan biarkan selama 5 hari. Setelah 5 hari, fermentasi ampas tahu bisa diberikan ke ikan lele secara langsung dengan cara dikepal-kepal. Perlu diperhatikan agar tidak mencampurnya bersama pelet. Masih banyak lagi jenis-jenis pakan pengganti untuk ikan lele, apalagi ikan ini termasuk omnivora yang bisa memakan hampir semua jenis pakan. Sobat bisa mencoba dan memilih jenis pakan yang cocok untuk ikan lele yang sobat budidayakan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Demikian video inspirasi budidaya ikan lele kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.